Nikmati kebersamaan dalam malam evangelisasi ke-29 bersama Pendeta Samuel T. Gunawan dengan tema Tetelestai. Nah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih dekat siapa pembicara kita pada malam hari ini, kita akan menyaksikannya melalui video berikut ini. One day at a time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked amongst men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then. Itulah tadi profil dari beliau, yaitu pembicara kita pada malam hari ini. Nah, tema dari acara kita malam hari ini adalah Tetelestai atau sudah selesai. Apanya yang selesai? Yesus bayar hutang dosa ke siapa? Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silahkan ambil posisi yang terbaik untuk bisa mendengarkan dengan baik, dan waktu kami berikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Samuel T. Gunawan, STH, SE, MTH. Kami persilahkan Bapak. Maaf Pak, masih mute Pak. Masih di mute Pak. Silakan di-unmute dulu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar baik Pak. Oke. Selamat malam semuanya Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam. Ini untuk yang ke-6 kalinya saya bergabung dalam kegiatan ini dalam malam evangelisasi yang ke-29 ya. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan saya berasa berada dalam satu keluarga. Sudah berkali-kali saya diundang di sini. Terima kasih Pak, hambanya Pak Tom, terima kasih Bu Ruska, terima kasih Pak Jo. Sama-sama Pak. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang lainnya, juga Pak Heri yang biasa membantu sebagai menjalankan slide-nya, operatornya ya. Baik, tema kita hari ini seperti yang telah disampaikan tadi adalah Tetelestai ya. Tetelestai. Ya. Apa itu Tetelestai? Apa yang lunas dibayar oleh Tuhan? Ya. Dan melingkupi apa saja Tetelestai itu. Ya. Nah inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, yang kita bicarakan hari ini tentang Tetelestai. Kita mulai dengan dasar kitab suci dulu. Ya. Dasar kitab sucinya saya akan bacakan untuk kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, nanti apabila
Suara saya tidak terjelas, mohon diberikan informasi ya. Tidak jelas terdengar maksud saya. Jadi saya Ya, bisa Pak. mengulangi itu. Ya. Baik, dasar kitab suci di Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencocokkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, perkataan Yesus, aku haus dan sudah selesai dalam ayat di atas, itu adalah 2 dari 7 perkataan yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Saat dia sudah berada di atas kayu salib itu. Menjelang kematiannya. Jadi di salib itu Tuhan Yesus membuat 7 pernyataan yang dikenali juga dengan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Perkataan itu yang pertama dalam catatan Alkitab ialah Yesus berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Kemudian yang kedua, Yesus berjanji kepada penyamun yang disalibkan di sebelah kanannya itu bahwa ia akan bersama-sama dengan Yesus dalam Firdaus. Kemudian yang ketiga, Yesus berbicara kepada ibunya dan kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Yang keempat, Yesus berbicara kepada Bapanya. Yang kelima, Yesus berkata, aku haus. Dan yang keenam, sudah selesai. 2 perkataan yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang ketujuh, ia berseru menyerahkan nyawanya. Jadi perkataan aku haus dan sudah selesai yang kita baca tadi, Yohanes pasal 19, itu ada perkataan kelima dan keenam dari Tuhan Yesus saat dia berada di kayu salib menjelang kematiannya. Nah, ketika Yesus berkata, aku haus, ya, segera orang memberikan anggur asam kepadanya. Anggur asam itu tidak sepenuhnya menghilangkan dahaganya, tetapi anggur tersebut memampukannya untuk mengucapkan seruan kemenangan. Perhatikan, seruan kemenangan dengan suara yang keras, sudah selesai. Atau di dalam bahasa Yunani, dikenali dengan istilah tetelestai. Tetelestai. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu 2 kata, sudah selesai. Dalam bahasa Inggris 3 kata, tapi dalam bahasa Yunani, ya, dia hanya menggunakan 1 kata tetelestai. Nah, ucapan Yesus sudah selesai ini sama dengan kata telah selesai yang disebutkan di ayat 28 sebelumnya. Sama. Ketika ia mengatakan, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Sama menggunakan kata tetelestai. Di sini Yesus tidak mengatakan, saya telah selesai. Yesus bisa saja menggunakan auris, eteleste, ya, dan hanya mengatakan bahwa tugas yang diberikan kepadanya telah selesai, tugasnya telah selesai. Tetapi kenyataannya tidak demikian, sebab Yesus benar-benar mengatakan sudah selesai. Jadi bukan sekedar tugasnya, misi yang diberikan Bapa kepadanya sudah selesai dia kerjakan, dia jalankan, tapi ada sesuatu yang lebih di balik ucapan tetelestai itu. Sehingga Yesus tidak mengatakan saya sudah selesai atau tugas saya telah selesai. Tidak. Tapi it's finished. Sudah selesai. Sebab ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Namun kita ingin lebih jauh memahami maksud dari kata tetelestai itu dari gramatika Yunani. Nah. Ya. Jadi karya pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus telah selesai. Keadilan Allah telah dipuaskan, murka Allah telah diredakan, harga tebusan untuk dosa telah dibayar lunas. Kristus sudah menyelesaikan sekali untuk selamanya. Tetelestai. Nah, kata Yunani tetelestai ini yang diterjemahkan sudah selesai dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru atau it's finished di dalam King James Version dan New International Version berasal dari kata kerja teleo yang artinya mencapai tujuan akhir. Menyelesaikan atau menjadi sempurna, perfect.
Nah, kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan. Di dalam gramatika Yunani, saya mempelajari kata ini menggunakan bentuk perfect pasif indikatif tense. Kata te yang ditempatkan di depan kata teleo itu merupakan pengulangan. Ya, ini merupakan pengulangan menunjukkan kalimat sempurna di dalam gramatika Yunani. Sedangkan akhiran tai menandai subjek kalimat, dalam hal ini orang ketiga tunggal. Sehingga menurut gramatika Yunani, kata tetelestai ini menyatakan sesuatu yang telah selesai, telah dilengkapi, disempurnakan, dan diselesaikan. Makanya ini ditulis dalam bentuk perfect. Tetapi ini bukan hanya sekedar selesai begitu saja. Melainkan selesai dan dampaknya akan terasa untuk masa-masa selanjutnya. Karena tensa bentuk lampau dari kata tetelestai dapat diterjemahkan hal itu akan tetap selesai. Hal itu akan tetap selesai. Artinya apa? Pekerjaan itu untuk selama-lamanya selesai dan akibat dari selesainya pekerjaan itu terus berlaku di masa yang akan datang. Namun kalau kita perhatikan kala dari perbanya yaitu perfect menyatakan bahkan lebih banyak dari apa yang Yesus katakan. Ada pengharapan untuk Anda dan saya. Perfect tense Yunani tersebut menggambarkan kegiatan yang telah sepenuhnya selesai. Namun memiliki konsekuensi sepenuhnya di masa selanjutnya. Jadi tindakan itu selesai di masa lalu dikerjakan Yesus, tapi memiliki konsekuensi sepenuhnya sampai saat ini, di masa yang akan datang, di masa depan. Sejak pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh Yesus, konsekuensinya terus berlanjut di masa depan. Ini berbicara tentang tindakan atau aksi yang telah selesai di masa lalu, dengan hasilnya yang terus tetap berlanjut di masa sekarang. Artinya, Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Namun dampak dari apa yang Yesus selesaikan itu masih terus berlangsung. Profesor Paul N., seorang ahli teologi sistematik, menjelaskan, karya Kristus sesuai dengan tujuannya datang ke dunia, digenapkan dalam Yohanes 19 ayat 30. Setelah 6 jam di atas kayu salib, Yesus berseru, sudah selesai atau tetelestai. Yesus tidak mengatakan saya telah selesai, tetapi sudah selesai. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Karya keselamatan telah diselesaikan. Tensa bentuk lampau dari kata kerja tetelestai dapat diterjemahkan. Hal itu akan tetap selesai. Artinya pekerjaan itu untuk selamanya. Sekali lagi, selamanya selesai. Dan akibat dari selesainya pekerjaan itu terus berlangsung atau berlaku. Bisa dilihat di The Moody Handbook of Theology, ya, yang sudah diterjemahkan oleh penerbit literatur saat di halaman 167. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya sengaja selalu membuat slide itu PPTX saya itu seperti ini. Kenapa? Karena kalau saya buat dalam bentuk diagram, skema-skema, ketika ini dibagikan, orang tidak bisa membacanya lagi. Kalau skema seringkali tidak bisa dipahami tanpa penjelasan. Tapi kalau dengan tulisan seperti ini, selesai saya menyampaikan ini, materi di-sharekan, dibagikan, bisa dibaca dan dipelajari kembali. Ya. Jadi ini memang ciri khas dari PPTX saya, ya, dalam bentuk tulisan-tulisan, bukan dalam bentuk skema-skema. Ya. Memang dalam bentuk skema biasanya bisa lebih mudah orang memvisualisasinya. Hanya setelah itu ketika ingin mempelajari lagi, akan sulit untuk skema-skema itu. Ya, nah saya lanjutkan. Sekarang saya akan mengutip Profesor William D. Mounce. Ya. William D. Mounce, sarjana bahasa Yunani dan Profesor Perjanjian Baru bahasa Yunani. Dia adalah anak Robert Mounce, ya, seorang sarjana Yunani Perjanjian Baru juga. Nah, dia menulis tentang tetelestai itu begini komentarnya. Ya. Tetelestai sudah selesai. Satu kata rangkuman kehidupan dan kematian Yesus ini mungkin merupakan pernyataan tunggal yang paling penting dalam seluruh Alkitab. Kata ini berarti menyelesaikan, membawa kepada kesempurnaan.
Yesus telah mengerjakan sepenuhnya pekerjaan Allah Bapa yang telah mengirimnya untuk melakukan itu. Paulus membahas fakta ini dalam Roma 5, bahwa keselamatan kita itu pasti karena kematian Kristus secara total mengalahkan sepenuhnya efek dosa Adam. Perhatikan ya, bahwa keselamatan kita itu pasti karena kematian Kristus secara total mengalahkan sepenuhnya efek dosa Adam. Namun kala dari perbanyak itu perfect menyatakan bahkan lebih banyak dari apa yang Yesus katakan. Ada pengharapan untuk Anda dan saya. Karena Yesus sepenuhnya telah menyelesaikan tugasnya. Efek yang terus berlangsung adalah bahwa Anda dan saya ditawarkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma agar kita bisa bersamanya selama-lamanya. Jadi tetelestai itu sudah selesai dan dampaknya itu bahkan berlangsung untuk selama-lamanya. Dan ini disimpulkan oleh Profesor Mounds bahwa ini adalah agar kita bisa bersama-sama dengan Dia di dalam anugerahnya untuk selama-lamanya. Ini luar biasa sekali. Berarti melalui kematian Yesus di titik salib itu Dia benar-benar ingin kita bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan saja selama umur kita hidup, selama iman percaya kita di dunia sampai kita meninggal. Tapi sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Keinginan hatinya melalui karyanya di kayu salib itu adalah agar kita bersama dengan Dia. Sejak kita menjadi percaya sampai seterusnya di dalam kekekalan. Nah, perlu juga ditambahkan bahwa tetelestai adalah kata yang biasa, kata yang lazim diucapkan oleh seorang pemahat, ya, seorang arsitek dalam hal ini pemahat. Sewaktu ia selesai memahat sebuah patung, misalnya sebagai contoh, dia akan mengamati kembali hasil karyanya. Ya, jadi sang pemahat ini ketika dia selesai memahat patung, dia akan mengamati karyanya itu berulang-ulang, ya, dan berkata tetelestai. Artinya yang dikehendakinya tercapai secara tuntas. Patung yang dia pahat, patung yang dia buat itu tidak ada lagi yang perlu dipahat, tidak ada yang perlu digores lagi. Semuanya sudah selesai. Nah, dalam budaya pada waktu itu hanya seorang seniman yang benar-benar telah menyelesaikan karyanya dengan sempurna yang boleh berkata tetelestai. Karena melalui kata tersebut ia hendak menggambarkan hasil akhir dari karyanya yang sempurna, yang tidak perlu ada perubahan. Jika seorang seniman saja menggunakan kata ini untuk menunjukkan karyanya yang sudah tuntas sempurna, lebih lagi dengan pernyataan Yesus ini. Kata tetelestai yang diucapkan Yesus tepat sebelum kematiannya ini melebihi suatu fakta. Ini adalah kebenaran yang harus diketahui oleh orang-orang percaya. Karya Kristus di kayu salib itu sudah tuntas, sudah genap, sudah sempurna, dan permanen. Tidak dapat diubah sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu ada ruang bagi perdebatan atau argumen tentang kebenaran ini. Tetelestai ini merupakan seruan kemenangan Yesus di kayu salib untuk karyanya yang sudah tuntas. Titik. Itu. Sekarang yang penting ialah setelah kita memperhatikan gramatika dari tetelestai itu, kita akan melihat makna teologis dari kata itu. Karena kalau kita hanya melihatnya dari segi gramatika saja, ya, kita belum menemukan apa-apa di situ lain selain hanya menemukan bahwa karya itu sudah selesai. Tetapi di balik kata tetelestai itu ada karya yang Yesus kerjakan, makna teologisnya apa? Ya. Nah, pertanyaan penting, apa sebenarnya yang sudah selesai Yesus lakukan, kerjakan di atas kayu salib itu melalui kematiannya? Ketika dia berkata sudah selesai, apanya yang selesai? Itu pertanyaan kita. Apanya yang sudah tuntas? Apa yang sudah lunas? Apa yang sudah tidak perlu lagi dia ulangi kerjakan? Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus tahu tujuannya. Dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Apa itu pekerjaan yang sudah selesai? Sudah. Pada waktu di atas kayu salib itu. Kata Yunani untuk pekerjaan dalam ayat ini adalah ergon. Yesus katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan ergon. Ergon itulah tugas atau perbuatan yang dituntut
harus dilaksanakan. Kristus juga mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 begini. Ya, dia katakan, sama seperti Bapa telah mengutus aku. Jadi kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Yesus diutus untuk menyelesaikan suatu tugas, menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi tetelestai sudah selesai itu berkaitan dengan tugas Yesus. Berkaitan dengan pekerjaan yang Yesus harus selesaikan. Jadi ketika dia berkata tetelestai, itu berarti tugasnya, itu berarti pekerjaan yang dimandatkan kepadanya dalam mana dia diutus oleh Bapa sudah selesai. Nah, karena itu kita langsung teringat pada kata misi. Ketika kita bicara tentang sama seperti Bapa telah mengutus aku, kata Yesus, kita jadi ingat tentang misi. Ya. Kata misi ini, istilah misi atau mission berasal dari kata Latin missio yang berarti mengutus. Hampir sama dengan kata dalam bahasa Yunani, apostelo, yang artinya mengutus. Kata apostelo muncul sebanyak 135 kali dalam seluruh perjanjian baru, di mana sebanyak 120 kali digunakan dalam kitab Injil dan kisah para rasul. Dan kata kerja apostelo mengandung arti pengutusan seseorang duta dengan satu tugas khusus. Dan saya percaya hanya ada satu tugas khusus Yesus. Apa itu? Itu adalah pendamaian. Jika orang bertanya, apa tugas Yesus yang diutus oleh Bapa? Satu tugas khusus yang diemban oleh Yesus, hanya satu kata. The great atonement. Pendamaian yang besar. Karena pendamaian itulah yang dikerjakan Yesus. Gambaran dari hal-hal yang ada di dalam perjanjian lama. Tema di dalam perjanjian lama itu adalah pendamaian kalau kita melihat. Dan ini dikerjakan oleh Yesus dalam satu tugas melaksanakan pendamaian. Sayangnya beberapa buku teologi sistematik yang ditulis oleh pakar teologi hampir tidak membicarakan bahwa ini adalah tema besar. Padahal yang dilakukan oleh Yesus semuanya itu, apapun itu, baik penebusan, baik pengganti, penghapusan kesalahan, kurban, semuanya itu adalah berada di dalam karya besar yang disebut dengan the great atonement, pendamaian yang besar. Ya. Saya hanya menemukan beberapa penjelasan dari pakar-pakar teologi sistematik tentang pendamaian yang besar. Dan saya percaya bahwa karya utama Yesus datang ke dalam dunia adalah pendamaian. Dan penebusan adalah bagian dari pendamaian. Penggantian, substitusi juga adalah bagian dari pendamaian itu. Korban pengganti, pencurahan darah, dan kematiannya, semua itu adalah bagian dari karya pendamaian itu. Jospitas, seorang profesor teologi dan pakar misiologi, mengatakan, kata kerja apostelo mengandung arti pengutusan seorang duta dengan satu tugas khusus. Jadi satu tugas khusus. Ada satu tugas khusus. Karenanya kata itu dipakai untuk misi dari anak Allah dan untuk rasul-rasul. Sebagai anak Kristus telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia dengan satu tugas khusus. Karena itu yang disebut dengan rasul atau apostel. Penulis kitab Ibrani dengan jelas mengatakan demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, telah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus bukan hanya imam besar, tetapi ia juga adalah rasul. Jadi Allah telah mengutus Kristus ke dalam dunia melalui inkarnasinya untuk melaksanakan tugas khusus. Jadi Allah Bapa mengutus Allah melalui peristiwa inkarnasi untuk melaksanakan tugas khusus, yaitu misi pendamaian yang saya sebut tadi, the great atonement, pendamaian yang besar. Injil Yohanes menyebut Yesus dengan gelar anak domba Allah dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Pada sebutan pertama gelar itu diperjelas dengan keterangan tambahan yang menghapus dosa dunia. Gelar itu memberi kita betapa pentingnya misi Yesus itu.
Profesor Harris, seorang profesor perjanjian baru, menjelaskan bahwa misi Yesus berkaitan dengan pendamaian. Nah, ini salah satu penulis buku ahli perjanjian baru yang dengan jelas mengatakan bahwa misi Yesus berkaitan dengan pendamaian, sama seperti yang dijelaskan tadi di depan. Ia mengatakan bahwa misi itu berkaitan dengan pendamaian, sangat sejalan dengan penghapusan dosa, dan juga dengan pernyataan-pernyataan lain di bagian selanjutnya dalam Injil Yohanes. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah yang benar-benar juru selamat dunia. Profesor Millard J. Erickson, seorang profesor teologi sistematik, menjelaskan tentang maksud pengutusan Yesus ke dalam dunia ini demikian. Yesus cukup menyadari bahwa ia diutus oleh Bapa dan bahwa ia harus melakukan pekerjaan sang Bapa. Dia menyatakan dalam Yohanes 10 ayat 36 bahwa Bapa telah mengutusnya ke dalam dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 38 Yesus mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Lebih lanjut, Profesor Erickson menjelaskan begini. Rasul Yohanes dengan jelas menghubungkan pengutusan oleh Bapa dengan karya penebusan dan pendamaian anak. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jelas bahwa maksud kedatangan Yesus adalah untuk mengadakan pendamaian. Sebab itu saya banyak belajar dari Profesor Erickson ini tentang the Great Atonement ini. Dan Allah Bapa katanya ikut terlibat dalam karya tersebut. Yang dimaksud dengan menekankan bahwa kedatangan anak adalah karena diutus oleh Bapa yang untuk menjelaskan bahwa karya anak tidaklah terlepas dari atau tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Bapa. Bapa mengutus Yesus untuk karya pendamaian, dan Yesus mengerjakan karya pendamaian itu di kayu salib, dan Dia sudah selesai melakukannya. Pertanyaan pentingnya, kapan misi itu selesai? Misi itu selesai ketika disalib. Sebelum kematiannya, Yesus berkata, sudah selesai. Itulah makna di balik kata tetelestai itu. Satu kata, tetapi mengandung makna yang luar biasa sekali. Bukan hanya secara gramatika, tetapi makna teologis jelas bahwa pendamaian yang digambarkan demikian hebat dan dahsyat dalam perjanjian lama, itu digenapi oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Bagaimana Kristus mencapai menyelesaikannya, kata Profesor Paul N. Melalui kematiannya. Bagaimana Yesus menyelesaikan pendamaian itu? Melalui kematiannya. Karena Kristus adalah Allah, kematiannya tak ternilai harganya. Menyediakan pendamaian bagi dunia. Hal ini signifikan karena kematian Kristus menjadikan dunia bisa diselamatkan. Jadi pendamaian itu adalah cara yang Tuhan lakukan untuk menyingkirkan rintangan yang membuat manusia tidak dapat datang kepada Allah. Jadi rintangan disingkirkan melalui pendamaian, akses kepada Allah dalam Kristus Yesus terbuka lebar. Jadi kematian Kristus di kayu salib bertujuan memenuhi rencana Allah yang telah dinubuatkan. Kematian Kristus bukanlah kebetulan, tetapi merupakan rencana dan maksud kekal Allah untuk misi penyelamatan manusia berdosa melalui pendamaian di kayu salib. Nah, makna pendamaian ini kan adalah satu kata dan satu misi Yesus. Nah, pendamaian ini tidak dapat dijelaskan secara tuntas hanya dengan satu, tidak dapat kita tangkap hanya dengan satu atau dua kalimat atau pernyataan saja. Namun makna dasarnya dapat dan harus dipusatkan pada beberapa gagasan yang sangat mendasar. Ya. Ini hanya sebagian saja. Saya biasanya menyebutnya 16 permata. Ya, 16 permata. Ini hanya beberapa saja karena waktu kita yang begitu terbatas. Yang pertama, menanggung dosa manusia, memuaskan murka Allah dan menghapus kesalahan. Yang kedua, pengorbanan yang telah selesai dan penebusan yang dibayar lunas. Yang ketiga, korban pengganti bagi kita. Yang keempat, menghancurkan pekerjaan iblis dan mengalahkan maut. Yang kelima, memberikan penyediaan total bagi kita. Baik, kita lihat secara cepat satu persatu. Menanggung dosa dunia dan memuaskan murka Allah dan menghapus kesalahan. Manusia memberontak dan melawan Allah telah menjadi budak dosa. Allah begitu murka kepada manusia berdosa.
Dan manusia yang berdosa ini dihukum mati. Murka Allah belum reda hanya dengan kurban dari domba-domba sembelihan dalam perjanjian lama. Karena itu dilakukan berulang dalam perjanjian lama. Harus ada satu kurban sekali untuk selamanya yang benar-benar meredakan murka Allah karena Allah telah dipuaskan olehnya. Kematian Kristus, ya, dia datang dengan tujuan untuk menjadi pendamai manusia dengan Allah. Kematian di kayu salib di satu sisi bertujuan untuk menanggung dosa dunia, sementara di sisi lain untuk memuaskan dan meredakan murka Allah. Jadi jika orang bertanya, 3 hal yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, kita dapat katakan, 1, menanggung dosa dunia. 2, memuaskan murka Allah, memuaskan dan meredakan murka Allah. Memuaskan keadilan Allah. Dan yang ketiga, meredakan murka Allah. Jadi dia tidak hanya menanggung dosa dunia, tetapi memuaskan keadilan Allah dan meredakan murka Allah. Jadi penderitaan Kristus bukanlah pada waktu ia didera sambil dia memikul salib, itu memang siksa dan menderita. Ya. Bukan juga saat paku-paku menghujam kedua pergelangan tangannya di kaki. Puncak penderitaannya di kayu salib ialah ketika dia berseru memanggil Allah, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan yang ditulis dalam frase kombinasi bahasa Hebraik Aramaik. Ini merupakan seruan penderitaan dan penyalipan, sekaligus seruan pengharapan atas sesuatu yang akan dicapainya. Jadi Yesus benar-benar dalam keadaan ditinggalkan oleh Bapa. Karena pada saat itu, dia menanggung seluruh dosa seluruh dunia. Dan pada waktu bersamaan, dia meredakan murka Allah dengan cara murka itu ditimpakan kepadanya. Jadi 2 hal yang terjadi pada tubuh Yesus pada waktu itu di kayu salib. Yang pertama, dia menanggung dosa dunia dalam tubuhnya di kayu salib. Dan yang kedua, dia pada waktu yang bersamaan menanggung murka Allah. Jadi pada saat seseorang disalib, setiap tarik nafas yang dilakukan merupakan suatu siksaan. Jadi mengapa Yesus hanya berbicara 7 perkataan? Itu karena setiap tarikan nafas disalib, itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Jadi mungkin ini alasan mengapa Yesus hanya mengucapkan 1 baris kalimat dari Mazmur 22 itu. Ketika berseru nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus telah meredakan murka Allah melalui penyalipannya. Di dalam teologi Kristen, peredaan murka ini dikenali dengan istilah propisiasi. Propisiasi berarti bahwa kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran, semua tuntutan keadilan Allah terhadap orang berdosa. Karena Allah itu kudus dan benar, maka ia tidak dapat mengabaikan dosa. Ya. Melalui karya pendamaian yang dikerjakan Yesus di salib, Allah telah dipuaskan dan standar kebenaran keadilannya telah dipenuhi. Propisiasi berarti seorang berdosa yang melawan Allah dijauhkan dari murka Allah yang telah dipuaskan oleh suatu pembayaran. Itu propisiasi. Ya. Jadi seruan ini, ya, ketika dia berseru, ya, Eli, Eli sabaktani, itulah seruan penderitaan. Karena dari kekekalan sampai kekekalan, Yesus Kristus anak Allah selalu bersama-sama dengan Bapa. Tetapi pada peristiwa di kayu salib, Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Sang Putra. Karena pada saat itu Yesus harus menanggung dosa seluruh dunia. Dan pada waktu yang bersamaan sekali lagi, ia harus menerima murka Allah atas dirinya. Murka yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, ditimpakan kepada Yesus. Penderitaan karena wajah Bapa dipalingkan daripadanya merupakan penderitaan yang jauh lebih berat daripada semua penderitaan yang telah dia alami. Karena itu ingat, Yesus pernah berdoa, jauhkan cawan ini. Cawan itu bukan cawan biasa. Yang akan diterima oleh Yesus benar-benar dia ketahui. Waktu di Getsemani itu, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini
berlalu dariku. Kenapa? Karena itu bukan cawan biasa, tetapi itu melambangkan murka Allah yang akan segera ditimpakan kepadanya. Namun, kehendak harus terjadi. Yesus harus meminum cawan itu dan menanggung murka Allah yang begitu dahsyat atas dosa manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar kasihnya dan pengorbanannya. Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itulah seluruh dosa dunia dibebankan, ditanggungkan kepadanya. Dan pada waktu itu juga secara bersamaan, murka Allah yang begitu menyala-nyala dan dahsyat ditimpakan kepadanya. Oh, betapa besarnya kasih Yesus. Dia rela dari tempat mulia di surga yang kekal, ngambil rupa manusia hanya untuk satu tujuan, pada akhirnya mati dan disalibkan. Untuk menanggung dosa saya dan saudara. Untuk menerima murka Allah yang seharusnya saya dan saudara terima. Tapi Allah telah dipuaskan. Murkanya telah diredakan. Dengan satu pengorbanan. Sekali untuk selamanya. Tetelestai. Lalu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata Yunani hilaskomai digunakan dengan arti untuk mempropisiasikan. Sementara propisiasi berhubungan dengan meredakan murka Allah, maka ekspiasi ya itu berhubungan dengan penghapusan kesalahan. Jadi dosa ditanggung, murka Allah diredakan, dan seketika kesalahan dihapuskan. Baru kita bisa menerima klaim hidup kekal yang Yesus kerjakan selama hidupnya. Karena makna dari kehidupan Yesus yang bebas dari pelanggaran terhadap hukum Taurat, menaati hukum Taurat dengan sempurna adalah untuk mengklaim hidup kekal. Karena hanya orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna lah yang akan mendapatkan hidup kekal. Tetapi tidak ada seorang pun dapat melakukannya. Yesus melakukannya dengan sempurna. Hidup kekal sudah diklaimnya. Tapi hidup kekal ini tidak dapat direalisasikan kepada manusia apabila Yesus tidak menyelesaikan masalah dosa. Jadi kehidupannya mengklaim hidup kekal kepada manusia di bawah ketaatan sempurna pada hukum Taurat. Tetapi kematiannya adalah untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan kebangkitannya untuk dapat merealisasikan hidup kekal itu. Memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Jadi saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita harus mengingat betapa mengerikannya dosa-dosa manusia, betapa mengerikan dosa-dosa kita, sehingga Allah Bapa pun memalingkan mukanya dari putranya. Dia memikul semuanya itu sendirian di atas kayu salib. Beban di salib yang ditanggung Yesus, itu dosa dan pemberontakan manusia, lebih berat ketimbang penderitaannya sendiri. Kasihnya lah yang menyebabkan dia rela menanggung semua derita itu. Semua karena kasihnya saja. Hanya dengan cara ini kesalahan kita diekspiasi, dihapuskan. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan. Jadi melalui kematiannya Yesus memungkinkan penghapusan kesalahan. Karena dosa telah ditanggungnya, diselesaikannya, dan dibayarnya dengan lunas. Dan semua murka Allah telah diredakan. Allah sekarang tidak lagi murka. Jalan telah tersedia. Dosa ditanggung oleh Yesus. Murka Allah telah diredakan. Kesalahan dihapuskan melalui karya pendamaian. Sekarang yang berikutnya. Pengorbanan yang telah selesai dan penebusan yang telah lunas dibayar. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa tubuh Kristus dipersembahkan sebagai kurban satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 5 sampai 18. Jadi pengorbanan Kristus adalah ekspresi tertinggi dari kasih Allah. Nah, perhatikan saya. Adalah keliru ketika berpikir bahwa Allah mengasihi kita karena Kristus telah mati bagi kita. Yang benar ialah Allah tidak mengasihi kita karena Kristus telah mati bagi kita. Melainkan Kristus mati bagi kita karena Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia dedome atau endoken. Kan
mengatakan itu memberikan, menyerahkan atau mengorbankan. Jadi Kristus diberikan, diserahkan, dikorbankan itu karena kasih Allah kepada kita. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena Kristus mati bagi kita, tetapi Allah mengasihi kita, ya, bahkan dikatakan dalam Alkitab, ya, itu dilakukannya bagi kita. Kematian Kristus itu justru dilakukan terjadi karena Allah mengasihi kita. Karena kasihnya yang besar kepada kita, Allah memberikan pemberian terbesar itu. Tidak ada pemberian terbesar selain memberikan anak tunggal. Satu-satunya yang selalu bersama dengan dia dalam peristiwa inkarnasi itu. Mati di kayu salib bagi kita. Jadi saat Kristus diberikan, dia diberikan sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Rasul Paulus menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Ketika kita masih berdosa dikatakan Kristus mati bagi kita. Siapa kita yang masih berdosa itu? Kita yang masih berdosa adalah kita yang penuh kesombongan, egois, kepahitan, penuh dendam, gosip, pengfitnah, pandang rendah, penuh kebencian, penuh hujat, serakah, penuh sumpah serapah, iri hati, tidak adil, berdusta, penipu, koruptor, curi, membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Ketika kita masih berdosa, itulah Kristus telah mati untuk kita. Bahkan dalam keadaan jatuh, kita masih orang berdosa dengan hati memberontak terhadap Allah. Allah memilih mengasihi kita dengan kasihnya yang tak bersyarat. Ekspresi kasihnya yang pertama dan tertinggi adalah sakrifasi, pengorbanan. Pengorbanan tertinggi yang Allah berikan adalah memberikan anaknya sendiri. Anak yang dikasihi, galnya, untuk mati di kayu salib. Salib adalah pengingat konstan bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara. Pengorbanan tersebut memberikan suatu pembayaran yang lunas kepada Allah untuk memuaskan keadilan Allah. Karena itu menolak ajaran yang menyatakan bahwa penebusan merupakan pembayaran kepada iblis. Penebusan bukanlah pembayaran kepada iblis. Penebusan adalah pembayaran kepada Allah. Karena manusia berdosa dan bersalah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau kita melihat kata penebusan, Alkitab menunjukkan keadaan manusia yang telah berada di bawah kuasa dosa dan terkutuk. Jadi Rasul Paulus menggunakan kata-kata seperti agorazo, exagorazo, lutro, lutron, lutrisis, apolutrosis. Kata-kata itu menggambarkan transaksi Kristus untuk membebaskan kita dari dosa dan hukumannya. Sehingga kita menerima pengampunan dari Allah. Paulus mengatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam darah Kristus. Jadi Alkitab menunjukkan keadaan manusia yang pada dasarnya telah berada di bawah kuasa dosa dan terkutuk. Dari keadaan tersebut, ia tidak berdaya membebaskan dirinya. Untuk membebaskan manusia dari dosa dan kutuk tersebut, suatu tebusan dibayar. Kristus membayar tebusan yang diperlukan dengan kematiannya sendiri. Rasul Paulus menjelaskan begini, Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus, kata menebus di sana adalah exagorazo. Menebus kita dari kutuk, kata kutuk di sana adalah katara, menebus kita dari kutuk. Ya. Bukan anatema, tapi di situ kutuk katara, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sekali lagi katara muncul di situ. Karena kita, kata Yunani, karena di situ adalah huper. Sebab ada tertulis, terkutuklah. Epikataros, dari kata dasar katara, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan.
Ayat ini saya terjemahkan secara dinamis, secara bebas demikian. Kristus telah membeli kita dari kutuk hukum Taurat dengan harga yang lunas dibayar, dengan menjadi kutuk bagi diri kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat yang diberikan kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan baik, di sini Rasul Paulus menjelaskan kebenaran bahwa hukum Taurat telah menempatkan orang berdosa di bawah kutuk. Hukum Taurat itu menempatkan orang berdosa di bawah kutuk. Tetapi Kristus telah menebus orang-orang berdosa itu dari kutuk tersebut dengan menjadikan dirinya terkutuk melalui kematiannya ke salib. Karena menurut Ulangan 21 ayat 23, orang yang digantung pada kayu salib adalah orang yang terkutuk. Kita tahu bahwa Yahudi tidak menyalibkan penjahat, itu jelas. Tetapi mereka biasanya merajam atau melempari dengan batu sampai mati. Namun dalam kasus-kasus yang khusus menyangkut pelanggaran hukum Taurat, orang ini bukan hanya dirajam sampai mati, tapi juga setelah mati, mayatnya digantung pada pohon dan dipertontonkan kepada umum. Nah, setelah mayat yang digantung itu dibiarkan menjadi tontonan yang hina, nista. Artinya orang yang digantung ini adalah pelanggar nista hukum Taurat. Ya. Mayat ini kemudian baru diturunkan dan dikuburkan. Namun yang terjadi dengan Yesus, ia tidak dirajam sampai mati dan kemudian mayat itu dipertontonkan. Tidak, ia tidak dirajam, tapi ia disalibkan hidup-hidup. Padahal hukum Yahudi tidak melakukan itu. Tidak menyalibkan orang hidup-hidup. Tapi itu yang terjadi kepada Yesus. Mengapa? Yesus dipakukan hidup-hidup pada kayu salib. Nah, tidak ada alasan bagi mereka untuk merajam dia hidup-hidup sampai mati. Tidak ada kesalahannya terhadap hukum Taurat. Satu pun tidak. Tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan untuk menghukum Yesus dengan rajaman batu. Tidak ada. Secuil pun, bahkan satu iota dari hukum Taurat pun tidak ada dilanggarnya. Karena itu dia dapat menggenapi hukum Taurat itu bahkan sampai satu iota. Ya, semasa hidupnya Yesus begitu taat pada hukum Taurat dan tidak ada satu dakwaan yang dapat diajukan kepadanya karena melanggar hukum Taurat. Itulah sebabnya dia mengklaim hidup kekal karena dia menaati hukum Taurat secara sempurna. Klaim hidup kekal itu bukan untuk dirinya, tetapi diklaimnya untuk nantinya orang-orang yang percaya kepadanya setelah peristiwa penyelesaian dosa di atas kayu salib. Dan itulah menurut Rasul Paulus kematian Yesus di kayu salib itu kesalahannya. Perhatikan. Menurut Rasul Paulus, kematian Yesus di kayu salib itu sekali lagi bukan karena kesalahannya, ini perlu saya tekankan, tetapi demi menggantikan kita. Anak Allah telah datang untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat 5. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk, kata demi kita. Seperti ada tertulis, terkutuklah epikataros, orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan di sini. Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus mati bagi orang terkutuk dengan mengutip Ulangan 27 atau 23. Kutuk Taurat adalah hukuman mati. Perhatikan, kutuk Taurat adalah hukuman mati karena gagal menghormati tuntutan hukum Taurat dan kopnan Allah yang kudus. Hukuman itu telah ditetapkan bukan oleh hukum Taurat itu sendiri, melainkan oleh Allah sang pemberi hukum. Allah sang pemberi hukum menetapkan hukuman mati bagi pelanggar hukum Taurat. Jadi mereka, orang-orang yang ditebus Kristus berada di bawah kutuk, yaitu ditetapkan untuk mati. Namun untuk memberi kebebasan mereka, Kristus sendiri mengalami kutuk yang seharusnya ditimpakan atas mereka. Pengalaman ini benar-benar ditimpakan kepada Kristus secara pribadi di kayu salib. Tetapi signifikansinya perlu ditegaskan sekali lagi di sini. Perhatikan ini. Kristus telah mati menjadi kutuk, bukan terkutuk. Perhatikan. Kristus telah mati menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Juga bukan dikutuk Allah. Hal ini sama seperti pernyataan Alkitab lainnya bahwa Kristus telah menjadi dosa bagi orang-orang berdosa tanpa ia sendiri harus menjadi orang berdosa. Yesus orang benar, bukan orang berdosa. Tapi dia dijadikan dosa bagi orang-orang berdosa. Demikian juga Kristus telah menjadi kutuk bagi orang terkutuk tanpa ia sendiri menjadi terkutuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia telah menaati hukum Taurat dengan sempurna,
maka tidak ada satu kutuk pun yang menjadikan Yesus terkutuk. Dia terkutuk demi orang lain. Menanggung kutuk orang lain tanpa dia sendiri itu dikutuk oleh Allah. Jadi dia tidak dikutuk oleh Allah. Kutuk orang lainlah yang dia tanggung. Jadi walaupun kematian di kayu salib adalah kematian yang terkutuk karena menggantung di antara langit dan bumi, yang artinya bumi tidak menerima dan surga pun menolaknya. Namun dalam kasus kematian Yesus salib, ia menanggung semua kutuk dari hukum Taurat bagi kita, bukan karena ia terkutuk dan juga karena ia dikutuk Allah. Dan sebagai akibat dari Yesus Kristus menanggung semua kutuk dari hukum Taurat bagi kita, maka kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat yang mengerikan, yang mematikan itu. Sejak saat itu, saya dan saudara kita tidak di bawah hukum Taurat yang mematikan itu. Di bawah kutuk hukum Taurat yang mematikan itu maksud saya. Sebaliknya apa? Berkat Abraham sekarang menjadi milik kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Semua kutuk telah ditanggungnya, supaya jalan itu kita dapat menerima pahala berkat atas ketaatannya. Dengan demikian yang Rasul Paulus hendak tekankanlah bahwa Kristus menebus mereka yang berada di bawah kutuk Taurat dengan cara menggantikan mereka mengalami kutuk tersebut. Sekarang yang berikutnya, kurban pengganti. Rasul Paulus memandang kematian Kristus sebagai kematian kurban. Di dalam beberapa ayat referensi, ya kematian Kristus ya, dihubungkan dengan ritual perjanjian lama dan konsep pengorbanan. Profesor Josh Eldon Ladd, ahli perjanjian baru, menjelaskan bahwa kata hilasterion atau diterjemahkan dengan jalan pendamaian yang digunakan Paulus dalam Roma pasal 3:23 menunjuk langsung kepada kurban dosa yang dipersembahkan oleh imam besar pada hari pendamaian. Paulus menggambarkan kematian Kristus itu sebagai kurban yang harum bagi Allah. Ya. Jadi kematian Kristus dipandang bukan hanya sebagai kematian biasa saja. Ini adalah penyerahan hidup dan pengorbanan hidup. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa sebagai ganti kurban bakaran, maka tubuh Kristus dipersembahkan sebagai kurban. Ibrani 10 ayat 5-18. Jadi pengorbanannya terlihat dari kerelaannya dalam menanggung hinaan dan penderitaan sampai mati di kayu salib. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus mengalami maut bagi semua manusia. Jadi pengorbanan itu dia mati di situ. Pengorbanan Kristus itu mati, mengalami maut. Ibrani 2 ayat 9. Dengan demikian kematian Kristus disebut sebagai kurban pengganti. Jadi seharusnya manusia berdosa yang mati, tapi Yesus yang tidak berdosa menggantikan manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa ini tidak mati. Mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan mati karena Kristus menggantikan mereka. Doktrin penggantian ini penting sebab berhubungan dengan pemuasan yang sempurna atas tuntutan kebenaran dari Allah yang kudus melalui pembayaran sempurna dari Kristus untuk dosa. Atas dasar inilah Allah mendeklarasikan orang berdosa yang percaya sebagai orang yang benar dan menerima mereka dalam persekutuan tanpa ada kompromi dari pihaknya. Semua dosa orang percaya ditanggung oleh Kristus yang sepenuhnya menebus mereka dan membayar untuk mereka melalui kematiannya. Profesor Rairi menjelaskan demikian. Ada dua preposisi untuk kata depan Yunani yang menekankan sifat kurban pengganti dari kematian Kristus. Yang pertama preposisi anti yang mempunyai arti persamaan, pertukaran, atau pergantian. Kata anti tidak pernah mempunyai arti yang lebih luas dari demi atau atas nama. Preposisi kedua adalah huper yang mempunyai arti pentingan dan juga kadangkala diberi arti pengganti. Ya. Nah, ada lagi ayat Alkitab selain yang disebutkan sebelum di atas yang menekankan korban penggantian Kristus. Nih, Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya. Kita melihat ayat-ayat itu. Ya. Jadi, di atas kayu salib itulah, ya, Yesus melakukan apa yang disebut dengan pengorbanannya sebagai pengganti. Nah, namun ada orang menganggap bahwa jika Kristus mati sebagai pengganti, tentu semua orang secara otomatis akan selamat. Tidak. Itu universalisme. Universalisme itu mengajarkan semua orang akan diselamatkan. Tidak. Tapi jalan keselamatan bagi semua orang, rintangan telah disediakan. Tapi bukan berarti semua orang diselamatkan. Ini merupakan pemikiran keliru kalau mengatakan bahwa Kristus telah mati sebagai pengganti, maka semua orang otomatis akan selamat. Ini merupakan pemikiran keliru. Mengapa? Karena kematian Kristus sebagai kurban tadi memiliki dua aspek. Aspek itu dilihat dari preposisi yang saya jelaskan tadi di depan.
Yang pertama preposisi huper, yang kedua preposisi Yunani anti. Kristus mati bagi orang berdosa, preposisi Yunani huper. Dan yang kedua, Kristus mati menggantikan orang berdosa yang percaya. Ini preposisi Yunani anti. Aspek yang pertama dari kata huper itu menghubungkan kematian Kristus dengan manfaat yang bersifat universal. Jadi unlimited. Pendamaian itu unlimited. Preposisi yang digunakan adalah huper di situ. Ya, universal bagi orang-orang berdosa. Sedangkan aspek yang kedua dengan preposisi anti menghubungkan kematian Kristus sebagai pengganti orang berdosa yang percaya. Limit. Jadi pendamaian itu bersifat universal, namun terbatas hanya bagi orang-orang yang percaya manfaatnya. Ya, kan itu dikatakan orang yang percayalah yang akan diselamatkan, yang beriman kepadanya yang diselamatkan. Jadi ada dua preposisi yang berbeda. Pendapat atas, namun aplikasinya terbatas hanya kepada mereka yang percaya. Tentu saja akan dikaitkan dengan pemilihan, nantinya pemilihan yang berdaulat dan lain-lain sebagainya, atau anugerahnya yang sungguh luar biasa itu ya. Nah, gambarannya itu seperti ini ya. Ya, ini penggantian. Allah itu kudus dan Allah itu kasih. Kudus dan kasih adalah karakteristik Allah yang tidak boleh dikorbankannya. Yesus dihukum untuk menggantikan supaya kita diampuni. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menderita kesakitan bagi kita supaya oleh bilur-bilurnya kita menerima kesembuhan, terutama kesembuhan spiritual kita. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Allah. Yesus menanggung kutuk bagi kita supaya kita menerima berkat Allah. Yesus dihina dan dihujat supaya kita menerima kasih dan kemuliaan. Yesus mati bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Ini tadi penggantian yang saya dasarkan atas nubuatan Yesaya 700 tahun sebelum karya pendamaian Kristus di atas kayu salib itu. Yesaya telah menubuatkan hal-hal yang akan terjadi pada Yesus. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dibenarkan. Dia menderita kesakitan supaya kita menerima kesembuhannya. Ia menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Allah. Ia dijadikan kutuk supaya kita menerima berkat. Ia dihina supaya kita menerima kemuliaan. Ia mati supaya kita menerima kehidupan. Sekarang yang berikutnya, yang keempat, menghancurkan pekerjaan iblis dan mengalahkan maut. Di balik pemberontakan manusia ada campur tangan iblis. Kristus datang untuk menaklukkan iblis dan menghancurkan pekerjaan iblis, serta mengembalikan otoritas manusia yang semula dalam kemenangannya di kayu salib. Sekali lagi merupakan suatu kesalahan jika kita berpikir bahwa Yesus mati untuk membayar penebusan kepada iblis. Jadi teori penebusan sebagai pembayaran Kristus kepada iblis untuk membebaskan manusia yang diperbudak oleh iblis adalah teori yang salah. Yesus mati bukan untuk membayar tebusan kepada iblis, tetapi justru untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Merupakan hal yang salah jika kita menganggap iblis dan bukanlah Allah yang menuntut pembayaran. Yang menuntut pembayaran melalui kematian Yesus itu adalah Allah. Karena itu murka harus ditanggung oleh Kristus. Allah dipuaskan. Jadi pembayaran, peredaan murka melalui suatu pembayaran yang lunas diberikan oleh Kristus kepada Allah. Murka Allah diredakan karena dia telah dipuaskan. Dosa manusia diekspiasi, dihapus dalam satu pembayaran yang lunas dibayar oleh Yesus. Ya. Tidak ada dasar Alkitab bagi pandangan bahwa orang berdosa itu berhutang kepada iblis. Sebaliknya dalam Alkitab diajarkan bahwa hanya Allah yang menuntut pembayaran untuk dosa. Karena itu pembayaran hanya dilakukan oleh Kristus kepada Allah. Dan Kristus justru datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Jangankan membayar, yang dilakukan oleh Yesus justru membinasakan pekerjaan iblis. Maka adalah salah kalau ada yang mengatakan pembayaran harga tebusan dibayar kepada iblis. Salah sama sekali. Karena Yesus pada ayat yang lain dikatakan membinasakan pekerjaan iblis. Bagaimana dia bisa membayar kepada iblis? Sedangkan dia datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Ayat-ayatnya jelas. Di Kolose 2 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14-16, dan 1 Yohanes 3 ayat 5-8. Ini akan kita lihat. Profesor Thyssen mengatakan begini. Segera setelah Rasul Yohanes mengatakan bahwa Kristus menyatakan dirinya untuk menghapus dosa, ia menulis bahwa Kristus juga datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kedatangan Kristus khususnya karya di salib mengalahkan iblis. Yohanes 12 ayat 3. Telah mengalahkan si jahat, kata Yesus. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 14 ayat 30. Bagaimana dia harus membayar kepada iblis? Dia bukan membayar.
Dia menghancurkan, membinasakan pekerjaan iblis. Iblis kini adalah seorang musuh yang telah kalah. Ia telah kehilangan kuasanya atas orang-orang yang dahulunya tunduk kepadanya karena berada di bawah kuasa dosa. Pada akhirnya kelak iblis akan dilemparkan ke Gena atau ke neraka untuk dihukum kekal dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 20:10. Yesus telah menghalau iblis sepenuhnya, permanen, selamanya, dan tidak dapat dibatalkan. Kolose 2 ayat 15. Sejak saat itu tidak ada yang dapat iblis lakukan lagi untuk mengubah bersejarah ini. Satu-satunya yang dapat dilakukan iblis saat ini adalah menipu, karena dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia ingin agar kita tidak mengetahui kebenaran ini, apa yang selesai Yesus lakukan di kayu salib. Iblis menipu, iblis ingin kita tidak mengetahuinya. Itu saja yang bisa dilakukan. Dia sudah total permanen. Dan dia menipu supaya manusia berpaling dari Injil kepada Injil yang lain, ke filsafat manusia dan kepada ajaran setan-setan. Itulah sebabnya jika kita berusaha melawan iblis di luar dasar salib, kita akan dikalahkan. Tetapi jika kita melawannya dengan berdiri di atas karya Kristus di salib, kita akan menang. Iblis mungkin awalnya berpikir bahwa ia telah menggagalkan rencana penyelamatan Allah melalui kematian Kristus. Namun ternyata di hari Jumat Agung itu menjadi hari yang paling menentukan dan bersejarah di dalam sejarah penyelamatan Allah. Karena pada waktu itu iblis telah melakukan suatu kesalahan besar dengan menghasut orang-orang untuk menyalibkan dia. Ketika mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Iblis juga berada di balik layar. Karena dia pikir tamatlah sudah anak Allah yang berinkarnasi ini. Justru di kayu salib itu sebaliknya terjadi. Yesus mengalahkan iblis dan menghancurkan pekerjaannya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Di kayu salib itu, Kristus memberikan PhD atau pukulan hebat di kepala si ular tua, yaitu iblis. Di kayu salib itu, ketika Yesus mati bagi dosa-dosa kita, 1 Korintus 15 ayat 1-4, rohnya turun ke dalam kerajaan maut, Hades, di mana ia mengalahkan maut atau Thanatos. Yang dikalahkan oleh Yesus adalah Thanatos di alam maut itu. Di bagian bumi yang paling bawah, yaitu inti bumi. Efesus 4 ayat 8-9. Alkitab mengajarkan bahwa dosa dan maut menurun pada semua manusia. Sebagaimana dosa masuk dalam dunia oleh satu orang, demikian juga akibat dosa, yaitu maut yang menguasai kerajaan maut, menurun pada semua orang. Sebagaimana dosa bersifat universal, maka maut Thanatos juga bersifat universal. Manusia pada mulanya diciptakan dengan kapasitas untuk kekekalan dan tidak perlu mengalami kematian. Namun dosa menyebabkan manusia mengalami maut. Sebab dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan di Roma pasal 5 ayat 12 sebelumnya Paulus katakan, maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena itu tidak heran Alkitab mengatakan sengit adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, karena hukum Taurat lah kita tahu bahwa kita orang terkutuk dan kita terkutuk dengan hukuman yang seharusnya mati. Karena hukuman kutuk hukum Taurat adalah kematian. Tapi Kristus telah membayar semuanya secara lunas bagi kita. Secara khusus manusia akan mengalami 3 bentuk kematian. Perhatikan, kematian rohani ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Semua manusia mengalami kematian rohani ini karena semua manusia mewarisi dosa Adam atau mewarisi dosa asal. Yang kedua, kematian jasmani yang ditandai oleh kematian fisik, tubuh yang fana. Kematian jasmani disebut juga kematian pertama, yaitu berpisahnya antara tubuh jasmani dan roh jiwa, atau keadaan tubuh yang tidak memiliki jiwa atau roh. Tubuhnya menjadi mayat dan dikuburkan di kuburan. Ya. Kemudian roh dan jiwanya pergi ke tempat intermediate state. Ya. Menuju Hades alam maut untuk disiksa selama-lamanya bagi orang yang tidak percaya. Sampai menunggu kebangkitan tubuh di penghujung zaman di penghakiman tahta putih. Sedangkan bagi orang percaya saat mati langsung menuju Firdaus. Di pangkuan Abraham. Firdaus ini berasal dari kata paradis. Itu sama dengan Taman Eden. Ialah penampungan. Di mana semua orang yang mati yang percaya akan ada di sana. Yang ketiga, kematian kekal. Apabila sampai mati jasmaninya, kematian rohani tidak diubah, maka kematian kekal akan dialami oleh orang itu. Di
Di mana manusia yang tidak dipulihkan keadaan rohaninya, yang mati itu, ketika mengalami kematian jasmani, pasti pada akhirnya tidak hanya dia berada di Hades di alam maut, tapi dari Hades pada hari kebangkitan, dia akan langsung dilemparkan ke Gena, neraka yang disebut dengan lautan api yang menyala. Lautan, itu artinya sejauh mata memandang hanya ada api, tempat siksaan kekal, di mana nabi palsu dan antikris, iblis dan setan-setan, di mana maut dan Hades akan dilemparkan ke Gena ini juga. Lalu kemudian semua orang yang tidak percaya dengan tubuh kebangkitan mereka juga dilemparkan ke Gena. Jadi Gena dengan Hades atau neraka adalah dua tempat yang berbeda. Hades ada intermediate state, tapi Gena adalah tempat hukuman kekal selama-lamanya. Semua siksaan di Hades sudah pasti akan dilemparkan ke neraka sambil menunggu hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan itu mereka akan dihakimi di tahta pengadilan, tahta putih yang besar di kitab Wahyu pasal 20 itu. Lalu didapati semua nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka dilemparkan ke Gena bersama dengan antikris dan nabi palsu yang sudah ada di situ, bersama dengan iblis, dan juga maut, Thanatos dan Hades alam maut juga dilemparkan ke sana. Ada ayatnya? Ada, dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Biasanya saya akan bicara tentang neraka di situ. Saya akan menjelaskan dengan detail perbedaan antara Hades dengan Gena dan apa yang terjadi di neraka. Sama sekali tidak ada indikasi iblis menyiksa. Jadi gambaran orang yang menyatakan iblis menyiksa orang di neraka adalah gambaran Yunani kuno dan bukan gambaran Alkitab. Karena menurut Alkitab, iblis menurut kitab Wahyu disiksa siang dan malam di neraka. Kalau dia disiksa siang dan malam di neraka, dia tidak akan dapat menyiksa siapapun. Namun semua orang yang dilemparkan ke neraka, yang tidak percaya, akan disiksa siang dan malam juga bersama-sama dengan iblis yang disiksa siang dan malam. Apa yang menyiksa orang di Gena? Lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita membaca menurut Ibrani 2 ayat 9, saya minta waktu sedikit lagi, ya, bahwa Kristus mengalami maut kematian bagi semua orang. Maut adalah musuh yang terbesar, terkuat, terakhir, dan tak terkalahkan bagi manusia. Itu artinya tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Semua akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi kematian. Semua manusia pasti mati. Dan hari ini, setiap 1 detik, ada 1 orang mati di seluruh dunia. Setiap hari bayangkan ada berapa orang. Namun kematian adalah kematian yang berbeda. Kematian Kristus adalah kematian yang berbeda dari kematian semua manusia. Kematian Yesus, kematian yang dialami adalah sebagai kurban bagi dosa-dosa manusia. Dia mati menggantikan kita yang seharusnya mati. Dia mati supaya kita hidup. Melalui kematiannya, maut, Thanatos, kematian itu dikalahkan. Melalui kematiannya, kematian mengalami kematian. Kematiannya membayar lunas harga kematian kita, agar kita tidak mengalami kematian kekal di neraka. Kita diberi hidup kekal secara rohani. Dan pada hari kebangkitan kita diberi tubuh kebangkitan yang tidak panah lagi. Jadi Yesus telah membayar lunas 3 kematian bagi orang percaya. Membayar lunas kematian kekal, membayar lunas kematian rohani, dan membayar lunas kematian jasmani. Kita tidak akan dibuang ke neraka karena kita telah hidup secara jasmani. Dan akhirnya pada hari kebangkitan nanti, kita akan diberi tubuh kebangkitan seperti tubuh Yesus. Karena semua telah dibayar lunas, semua aspek dari kehidupan kita. Kematian kita di semua wilayah telah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi kita tidak akan mati lagi secara rohani, kita dihidupkan hari ini. Dan kita ketika mati secara jasmani, kita tidak akan pergi ke Hades, bahkan tidak akan pergi ke neraka. Tapi suatu saat akan dibangkitkan, kita berada di Firdaus, dibangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan. Semua telah dibayar oleh Yesus dengan lunas. Termasuk tubuh kebangkitan kita adalah apa yang Yesus bayar di kayu salib bagi kita. Selanjutnya Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis, memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang sumber hidupnya beradalam berhamban oleh karena takutnya pada maut. Saya ingin jelaskan ini. Ada perasa di situ iblis yang berkuasa atas maut. Ini sebenarnya pemahamannya begini. Penguasa
iblis yang berkuasa atas maut itu maksudnya begini. Dia berkuasa atas maut itu tidak sama dengan dia penguasa Hades. Penguasa Hades itu adalah Thanatos. Maut itu penguasa alam maut. Alam maut itu adalah intermediate state. Nah, penafsiran itu begini. Ya. Kita mengajarkan tidak ada anugerah di Hades itu ya. Sebenarnya. Di sini penulis kitab Ibrani bukan hendak mengatakan bahwa iblis itu berkuasa mutlak pada Thanatos atau maut, tapi ia hanya memegang kuasa dari ketakutan akan maut ini atas semua manusia. Profesor Bob Atley mengatakan begini, dia adalah seorang profesor pendidikan Alkitab, menjelaskan iblis tidak memiliki kuasa absolut atas maut. Namun ia memang memegang kuasa dari ketakutan akan maut. Jadi manusia itu takut mati, takut akan kematian. Nah, yang dipegang atas semua umat manusia. Jadi inilah kendali dari iblis. Ada suatu kekuatan pribadi yang jahat yang keluar untuk menggagalkan semua kehendak Allah di bumi ini. Yesus telah mengalahkan maut. Dan ia memiliki kunci maut dan kematian. Kemudian Rasul Paulus berbicara mengenai turun Yesus ke Hades dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10 itu. Turun Yesus ke dalam kerajaan maut ini bukan untuk merasakan siksaan di alam maut. Karena seluruh penderitaan Yesus sudah selesai di kayu salib. Juga bukan untuk memberitakan Injil, berita keselamatan kepada orang-orang mati. Atau menebus orang-orang mati yang ada di sana. Apa tujuannya? Saya ingin menjelaskan ini supaya orang tidak salah paham. Jadi tujuan Yesus ke Hades itu dijelaskan di dalam kerajaan maut, dijelaskan Rasul Paulus Efesus 4 ayat 9. Eista kata tere meretes ges. Turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Menurut teman saya Willy Pandensolang bahwa rangkaian preposisi eis dengan kata benda akusatif, katora dalam kalimat tersebut mengungkapkan gagasan masuk ke dalam atau turun. Sedangkan istilah katotera yang artinya lebih bawah adalah kata sifat komparatif yang menerangkan bahwa Hades atau Seol merupakan tempat nyata yang berada di pusat atau bagian yang lebih dalam dari bumi. Jadi pada hari kematian di salib itu, terlebih dahulu Yesus pergi ke tempat yang disediakan bagi orang-orang benar yang disebut Firdaus untuk membawa mereka bersamanya. Namun sebelum membawa Firdaus dan jiwa-jiwa yang ada di sana, Yesus turun ke bagian yang paling bawah dari Hades, yaitu tempat penyiksaan, tempat roh-roh orang jahat, khususnya tempat roh-roh jahat, orang-orang jahat yang dipenjara karena ketidaktaatan pada Allah pada zaman Nuh khususnya. Tapi semua orang tidak percaya di sepanjang zaman dipenjara di tempat siksaan itu. Untuk memproklamasikan kemenangannya. Saya ingin jelaskan ini kenapa? Karena ada orang yang salah paham tentang ayat itu. Ya, ini kredo rasulinya. Saya tidak akan perlu jelaskan ini. Ini ada ditambahkan pada abad keempat ke dalam kerajaan maut. Bukan tidak ada ayatnya, ini ada ayatnya. Makanya kredo itu akhirnya ditambahkan prase discendit ad inferna. Ya, turun ke dalam kerajaan maut itu ditambahkan di sana bukan tanpa dasar Alkitab, ada dasar Alkitabnya. Ya. Nah, jadi pendapat bahwa Yesus benar-benar turun ke dalam alam maut itu dipegang oleh pakar-pakar teologis seperti Bengel, Black, Bosit, Hoffman, Kohler, Klopper, Robinson, dan Westcott adalah ahli-ahli Alkitab yang terkenal juga. Ya, dengan rujukan dihubungkan dengan intertekstual di Mazmur 63 ayat yang ke-10. Jadi setelah 3 hari tubuhnya dalam kubur dan roh jiwanya di Hades dalam alam maut, Yesus bangkit. Roh jiwa dari Hades menyatu kembali dengan tubuh yang terletak dalam kubur. Ia bangkit dan meninggalkan kuburnya lalu pergi menemui murid-muridnya. Dalam banyak bagian dalam perjanjian baru, kebangkitan Kristus selalu dalam bentuk pasif. Artinya ia dibangkitkan, atau dalam kasus-kasus di gramatika Yunani itu disebut dengan passivum dipinum. Namun apabila ditinjau dari opera ad extra atau karya Allah Trinitas yang disebut dengan opera ad extra, tentu saja kebangkitan Kristus itu dari dirinya sendiri karena dia adalah Allah. Dari aspek opera ad extra, Allah Bapa adalah inisiator kebangkitan anak melalui anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi dari perspektif ini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, secara ekstra Allah Trinitas berkarya dalam kebangkitan Yesus. Namun karena Yesus adalah Allah, maka dia juga dari dirinya sendiri aktif di dalam kebangkitannya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena baru-baru ini ramai sekali di Facebook dan media sosial, bukan diskusi-diskusi YouTube mengenai kebangkitan pasif Yesus ini. Nah, kita tidak boleh salah. Karena dalam karya opera ad extra Trinitas,
Yesus adalah Allah. Dan sebagai Allah, dia tentu saja bangkit dari dirinya sendiri. Namun yang tidak kalah penting ialah bahwa kebangkitan Kristus adalah meterai yang sah bahwa kematian di kayu salib dan kurban pendamaian itu telah selesai. Kebangkitan Kristus sungguh-sungguh perlu untuk melengkapi pekerjaan penebusan, karena jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka kita semua masih berada di dalam dosa. Hanya kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan kita. Bukti bahwa Kristus telah menaklukkan dosa, iblis, dan Tartarus atau maut, dan maut Hades adalah dengan bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus inilah yang menjadi dasar bagi kita bahwa di dalam Kristus dosa, iblis, dan maut Thanatos tidak lagi berkuasa atas kita. Yang terakhir, tetelestai itu mengandung makna penyediaan total. Segala sesuatu yang kita butuhkan bagi masa lalu, masa kini, dan masa depan kita, bahkan bagi kekekalan, telah Kristus sediakan melalui kematian di kayu salib. Semua telah dibayar lunas. Bambang Wijaya, seorang pemimpin karismatik di Indonesia, mengatakan, di kayu salib semua dosa kita telah diselesaikan secara tuntas. Di sana semua hukum dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah ditanggungnya secara tuntas. Hal yang kita perlukan untuk keselamatan kita telah dibayarnya secara lunas. Semua penderitaan dan kebutuhan kita telah diselesaikan di kayu salib. Suatu waktu ada seorang pemuda datang kepada seorang penginjil yang bernama Alexander Wooten. Pemuda ini bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya dapat diselamatkan? Wooten menjawab, sudah terlambat. Sambil meneruskan pekerjaannya, pemuda ini terkejut dan kembali bertanya, maksud Anda sudah terlambat bagi saya untuk diselamatkan? Tidak adakah yang dapat saya lakukan? Sekali lagi, Wooten menjawab, sudah terlambat. Semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah percaya. Kata-kata Alexander Wooten ini mengingatkan kita kepada apa yang Paulus katakan kepada seorang kepala penjara dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 28-33. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Segala yang kita perlukan hari ini, Yesus telah menyediakan solusinya melalui salib. Kita hanya perlu menerimanya dengan iman. Kristus telah membuat penyediaan penuh bagi semua kebutuhan kita. Karena itu, jika ada orang percaya kekurangan sesuatu, itu karena mereka kurang pengetahuan tentang karya salib yang tuntas itu. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita harus hati-hati dengan teologi kemakmuran dan juga teologi penderitaan. Ini adalah dua sisi, dua parit yang berada di jalan kebenaran. Kita tidak boleh jatuh dalam dua ekstrem itu. Tidak boleh terlalu menekankan penderitaan, tetapi tidak boleh juga menekankan kemakmuran. Penderitaan dan berkat adalah dua bagian yang harus kita jalani di dalam jalan Allah. Jangan menekankan satu akan membuat kita tergelincir di parit kanan, yang menekankan satu akan membuat kita tergelincir di parit kiri. Dua-duanya itu adalah ekstrim. Teologi penderitaan dan teologi kemakmuran. Tapi kita harus menyeimbangkan penderitaan dan berkat. Karena itulah yang sudah Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Kita oleh kasih karunia menderita dia. Tapi di satu sisi kita juga menerima berkat di dalam dia. Akhirnya, melalui karya pendamaian Kristus di kayu salib, kita menerima warisan rohani kita berdasarkan perjanjian baru kita dengan Allah dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan, karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah
kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ibrani 9 ayat 15 sampai 17. Melalui kematian Kristus di kayu salib, warisan rohani yang menjadi kehendak Allah bagi kita diaktifkan, yaitu keselamatan, kelepasan, kesembuhan, dan berkat-berkat lainnya. Hutang dosa kita telah dibayar lunas. Kita dipindahkan dari perbudakan dosa kepada Allah. Rasul Paulus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Kehendak Allah telah ditetapkan di salib bahwa kita adalah waris bersama dengan Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Kita hanya perlu percaya dan menerima apa yang Yesus telah selesaikan secara lunas bagi kita. Tetelestai. Guillermo Maldonado, seorang pendeta dan gembala karismatik internasional, mengatakan, pada waktu ia membuat pernyataan sudah selesai, setiap kutuk manusia dipatahkan, depresi, kemiskinan, penyakit, semua kuasa dosa dan maut ditiadakan. Selanjutnya, Maldonado mengatakan, jika Anda tahu bahwa hanya karya Yesus sudah selesai, bahwa karya Kristus sudah selesai, Anda tidak akan duduk dan menunggu. Anda akan bertindak hari ini. Terimalah keselamatan Anda, terimalah kelepasan Anda, terimalah kesembuhan Anda, terima transformasi Anda, terimalah keberhasilan Anda atau mujizat Anda sekarang. Kristus telah melakukan hal-hal di mana tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Allah. Karena kasih-Nya, Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh-Nya. Ia mati di salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan, dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24. Karena pengorbanan Kristus, kita semua orang berdosa ini menjadi orang benar, yang sebenarnya mengalami kematian kekal di neraka, mendapat hidup yang kekal dari musuh Allah. Siapakah kita ini? Oleh karena Kristus sekarang kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah, yang berhak menjadi waris bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Selain itu, melalui kematian Yesus di kayu salib, kuasa supranatural dilepaskan yang memampukan kita untuk bebas dari cengkraman dosa dan setan, sehingga kita bisa diselamatkan, dibebaskan, dan diubahkan semakin hari semakin sempurna seperti Kristus, semakin dewasa seperti Kristus. Efesus pasal 4 ayat yang 13 sampai ayat yang 17 memberitahu kita bahwa kita harus bertumbuh menjadi dewasa ke arah Kristus yang adalah kepala. Semua telah disediakan dalam penyediaan tercakup dalam kematian Kristus di kayu salib. Berdasarkan inilah akhirnya kita mengerti mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa ia tidak ingin mengetahui atau memberitakan apapun kecuali salib. Karena di atas kayu salib itu semua sudah tuntas, sudah lunas, selesai, tetelestai dia kerjakan. Rasul Paulus tidak ingin mendengar perspektif lain atau ajaran baru lainnya, tetapi hanya Kristus yang disalibkan saja. 1 Korintus 2 ayat yang ke-22. Kita hanya perlu percaya, sekali lagi, hanya perlu percaya dan menerima apa yang telah Yesus selesaikan secara lunas bagi kita. Tetelestai. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Hamba telah memberitakan firman-Mu, karya salib anak Allah yang berinkarnasi, Kristus mati bagi dosa-dosa kami. Membayar lunas harga tebusan bagi dosa-dosa kami kepada Allah. Melalui pengorbanannya, murka diredakan, dosa ditanggungnya, kesalahan dihapuskan, dan kami mendapatkan kasih karunia-Nya. Hamba terbatas dalam berkata-kata, hamba terbatas di dalam bertutur dan berbicara menyampaikan. Tapi Roh-Mu tidak terbatas, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman itu dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang Yesus sudah selesaikan bagi kami. Tetelestai, semuanya sudah lunas. Kami hanya perlu percaya dan menerimanya dengan iman dan hidup dalam keselamatan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan lagi. Tuhan Yesus memberkati.